Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin dan hadirat, wabil khusus seluruh majelis guru Pondok Pesantren Nurul Ilmi, seluruh santri putra dan putri Pondok Pesantren Nurul Ilmi, kita berdoa mudah-mudahan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini, tepat hari Kamis 17 Agustus 2023 ini, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala cita-cita kita, khususnya cita-cita anak-anakku sekalian, seluruh santri putra dan putri, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah di dalam menggapainya, dan insya Allah kalian semua menjadi anak-anak yang saleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Dan mudah-mudahan Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini menjadi tempat yang senantiasa diberkahi oleh Allah, menjadi tempat yang senantiasa bisa melahirkan para pejuang-pejuang yang meneruskan cita-cita para pahlawan di negeri kita Indonesia ini, para pendiri bangsa dan negara kita Indonesia ini. Dan insya Allah Abi yakin kalian adalah para penerus, dan kalian adalah para penerus yang akan melanjutkan perjuangan kita ini, dan akan melanjutkan perjuangan para pahlawan-pahlawan dan para pendiri negara bangsa Indonesia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dituliskan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Subhanallah. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 negara Republik Indonesia ini dijelaskan, dan dengan tegas dijelaskan, dan ini harus diketahui oleh setiap anak bangsa, tanpa tak kecuali kalian para santri, bahwa di situ dijelaskan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Di sini jelas bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini, bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia ini adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya adalah
kemerdekaan bangsa Indonesia ini, kemerdekaan rakyat Indonesia ini, kemerdekaan negara Indonesia ini dari para penjajah-penjajah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dari kaum santri, diajarkan oleh agama kita, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri. Sekali lagi, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri. Allah memberikan nikmat kemerdekaan kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Allah memberikan kepada kita nikmat yang besar bahwa bangsa ini merdeka dari para penjajah. Lagi-lagi ini wajib kita syukuri. Bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini. Karena Allah memang mengatakan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah katakan wa idz ta'adzana rabbukum, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanmu memberitahukan kepada engkau. Apa yang Allah informasikan dan beritahukan kepada kita? Satu ajaran, la in syakartum, jika engkau bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Nikmat apa? Apapun nikmat yang Allah berikan. Bahkan Allah di dalam surat Ibrahim ayat 34 mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, sampai kapanpun dan siapapun kalian, kata Allah, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, subhanallah. Coba kalau sekarang kita pergi ke rumah sakit, banyak orang-orang yang ingin bernapas sehat seperti kita, bebas seperti kita, harus membayar oksigen yang harganya tidak sedikit dan cukup mahal. Belum lagi biaya obatnya, belum lagi membiayai dan membayar dokternya, belum lagi membiayai rumah sakit, nginep di rumah sakit, belum lagi bagaimana capek dan payahnya keluarga yang menunggu. Subhanallah, subhanallah, sekarang kita bernapas dengan sehat, menghirup oksigen nikmat Allah tanpa harus membayar. Nikmat apalagi yang kau dustakan. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian saat ini bisa belajar dengan baik, bisa menuntut ilmu. Guru-guru alhamdulillah ada murid yang diajar dan ada tempat untuk mengajar. Murid-murid para santri alhamdulillah ada tempat untuk belajar dan ada guru yang mengajarkan kalian. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Guru-guru harus bersyukur, murid pun harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya guru? Mengajar dengan penuh tanggung jawab, mengajar dengan benar, mengajar dengan disiplin. Maaf, jangan asal mengajar atau mengajar ngasal. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara bersyukur? Belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena bagaimanapun bangsa ini, negara ini, bahkan agama ini 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, dan masa depan negara, bangsa, dan agama ini adalah di tengah kalian. Adalah di tangan kalian. Kenapa? Inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda dan pemudi sekaranglah urusan maju dan mundurnya satu bangsa. Maka anak-anakku sekalian, negeri ini nanti adalah masa depannya di tengah kalian. Abi yakin dan insya Allah
Boleh sekarang sekalian sebagai seorang pelajar, boleh kalian sekarang sebagai seorang santri, boleh kalian sekarang seperti saat ini, yaitu berdiri sebagai seorang santri. Tapi Abi yakin, insya Allah sekian tahun akan datang, bangsa dan negara ini adalah di tangan kalian. Tidak mustahil nanti siapa seorang, misalnya seorang kepala desa bisa lahir dari Nurul Ilmi. Siapa nanti sebagai seorang camat bisa lahir dari pondok pesantren Nurul Ilmi ini. Bisa lahir nanti seorang bupati, seorang wali kota, bahkan seorang gubernur dan seorang menteri. Dan tidak mustahil sekian tahun akan datang RI 1 sebagai presiden di negeri ini. Tidak mustahil akan lahir dari pondok pesantren Nurul Ilmi. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Maka anak-anakku sekalian, bersyukurlah kalian bisa belajar. Bersyukurlah kalian bisa menuntut ilmu. Bersyukurlah kalian ada tempat belajar. Dan ada guru-guru yang mengajarkan kalian, yang insya Allah 24 jam siap untuk mendidik dan menggembleng kalian. Para guru-guru pun bersyukurlah ada tempat, ada santri, ada murid, tempat kita beribadah, tempat kita berkhidmat, tempat kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas ilmu, atas pengalaman, bahkan atas kepandaian yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa anak-anakku sekalian, untuk kita selalu berdoa kepada Allah. Jangan lupa para guru-guru sekalian untuk kita mendoakan murid-murid kita. Memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan khusyuk dan dengan ikhlas. Kita doakan murid-murid kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita doakan murid-murid kita ini menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara Indonesia. Menjadi penerus para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia yang telah rela, yang telah ridho, yang telah ikhlas mengorbankan apapun yang dimiliki mereka. Bukan hanya mereka mengorbankan waktunya, bukan hanya mereka mengorbankan tenaganya, bukan hanya sekedar mengorbankan hartanya, bahkan nyawa pun mereka korbankan demi mendapatkan ridho Allah dan demi merdekanya bangsa dan negara Indonesia ini dari penjajah. Subhanallah, istri mereka pun ridho walaupun harus menjadi janda seumur hidup. Anak mereka pun ridho dan ikhlas walaupun harus menjadi yatim dengan gugurnya orang tua mereka di medan perang melawan para penjajah. Mari sama-sama kita bertanya kepada hati nurani kita. Mari sama-sama kita bertanya kepada hati nurani kita. Apakah rela, apakah ridho, apakah ikhlas para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia yang seperti itu setelah negeri ini merdeka, setelah penjajah terusir dari negeri ini, ternyata negeri ini diisi oleh para pengkhianat-pengkhianat, diisi oleh orang-orang yang berkhianat terhadap bangsanya, yang berkhianat dengan negaranya, yang berkhianat terhadap rakyatnya, bahkan berkhianat terhadap agamanya. Mari sama-sama kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Maka wahai anak-anakku sekalian, siapkan diri kalian untuk para penerus, para pahlawan di negeri ini. Siapkan diri Anda untuk menjadi para penerus, para pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Terus terang, Abi sering mendengarkan nasihat, salah satunya dari Profesor Kiai Haji Syukron Makmun. Beliau sering mengatakan, kalau ingin tahu jasa umat Islam di negeri ini, silahkan sajus seluruh makam-makam para pahlawan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa kata beliau? Saya yakin, kata beliau,
lebih 99% bahwasanya yang telah ridho, rela, ikhlas mengorbankan apapun bahkan nyawa mereka demi ridho Allah dan demi negara Indonesia merdeka dari para penjajah adalah mereka yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Maka tolong sama-sama anak-anakku sekalian, isi kemerdekaan ini dengan cara apa? Belajar dengan rajin, karena kalian sekarang sebagai masih pelajar. Belajar dengan sungguh-sungguh, mempunyai cita-cita untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa ini. Mempunyai cita-cita untuk melanjutkan para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia ini. Isi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan mensyukuri apapun nikmat yang Allah berikan. Nikmat kemerdekaan ini tidak gratis. Nikmat kemerdekaan ini diisi dengan tumpah darah para pahlawan bangsa Indonesia. Maka tolong syukuri nikmat ini dengan apa? Kalian sebagai pelajar belajar dengan rajin, belajar sungguh-sungguh, punya niat dan punya cita-cita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara apa? Dengan cara yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Tolong jangan kita hanya menjadi manusia yang pandai makan jasa orang lain. Para pahlawan bangsa Indonesia, para pendahulu kita sudah berjasa mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk kemerdekaan bangsa ini, untuk mendapatkan ridho Allah dan untuk merebut kemerdekaan bangsa ini. Tolong jangan kita hanya pandai menjadi manusia yang pandai makan jasa. Berjasalah kita, berjasalah untuk anak cucu kita, berjasalah untuk keturunan-keturunan kita. Artinya apa? Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan senantiasa kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik dan positif. Sebagai guru, mengajar dengan serius. Sebagai guru, mengajar dengan ikhlas. Sebagai guru, mengajar dengan disiplin. Sebagai santri, belajar dengan rajin. Yuk kita berdoa. Yuk kita mohon kepada Allah. Yuk kita minta kepada Allah. Yakinlah, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah engkau, insya Allah doamu akan aku ijabah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.